Letusan Tambora. Tahun 1815, di Pulau Sumbawa, Indonesia, Gunung Tambora meletus dengan kekuatan yang hingga kini dianggap sebagai letusan gunung api terbesar dalam sejarah modern. Letusan ini dimulai pada awal April, dengan dentuman besar yang terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya. Malam tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan abu membumbung tinggi lebih dari 40 km ke atmosfer, dan tsunami setinggi belasan meter menghantam pesisir sekitar. Dampaknya sangat menghancurkan. Puluhan ribu orang tewas langsung akibat letusan, aliran piroklastik, dan tsunami. Namun bencana sesungguhnya tidak berhenti di sana. Abu vulkanik yang terlempar ke atmosfer menghalangi sinar matahari dalam skala global. Tahun 1816 kemudian dikenal sebagai The Year Without a Summer, atau tahun tanpa musim panas. Di Eropa dan Amerika Utara, musim panas berubah dingin, panen gagal total, kelaparan meluas, dan harga pangan melonjak tajam. Efek sosial dan kulturalnya pun terasa luas. Di tengah musim dingin yang tak bersudahan, banyak orang mencari pelarian melalui seni dan sastra. Dari suasana suram inilah lahir karya-karya legendaris seperti novel Frankenstein, karya Mary Shelley, yang ditulis saat para penulis terkurung dalam villa karena cuaca yang dingin dan gelap. Letusan Krakatau. Pada 27 Agustus 1883, dunia kembali diguncang oleh salah satu letusan gunung api paling mematikan dalam sejarah. Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda, antara Jawa dan Sumatera. Letusan ini meledakkan sebagian besar tubuh gunung hingga hancur berkeping-keping, meninggalkan kaldera besar yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau. Suara ledakan terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya, bahkan dilaporkan sampai ke Australia dan Pulau Rodrigues di Samudra Hindia. Tekanan udaranya begitu kuat, sehingga tercatat berulang kali mengitari bumi. Akibat langsungnya sungguh mengerikan. Letusan memicu tsunami raksasa dengan ketinggian hingga 40 meter yang meluluh lantakkan pesisir Jawa Barat dan Lampung. Lebih dari 36.000 orang tewas, desa-desa hilang ditelan laut, dan ratusan kapal karam dalam sekejap. Dampak globalnya pun luar biasa. Abu dan debu vulkanik menyebar ke atmosfer, menciptakan fenomena langit berwarna merah darah yang dilaporkan di Eropa, Afrika, hingga Amerika. Suhu bumi turun, iklim terganggu, dan matahari seolah-olah kehilangan sinarnya. Banyak lukisan kala itu menggambarkan langit dengan nuansa merah oranye. Fenomena yang diyakini terinspirasi langsung dari debu Krakatau. Gempa Lisbon. Pada pagi hari tanggal 1 November 1755, ketika warga Lisbon tengah merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, kota itu diguncang salah satu gempa bumi paling mematikan dalam sejarah Eropa. Dengan kekuatan yang diperkirakan mencapai magnitudo 8,5 hingga 9, gempa ini berlangsung sekitar 6 menit, menghancurkan sebagian besar bangunan megah termasuk gereja dan istana. Namun bencana tidak berhenti di situ. Segera setelah gempa, kebakaran besar melanda kota selama berhari-hari, melahap rumah-rumah kayu yang masih berdiri. Lalu, datanglah tsunami raksasa setinggi lebih dari 15 meter yang menyapu pelabuhan dan pesisir kota. Dalam hitungan jam, Lisbon yang saat itu merupakan salah satu pusat perdagangan dan budaya Eropa berubah menjadi puing-puing. Diperkirakan lebih dari 60.000 hingga 100.000 orang tewas akibat kombinasi gempa, kebakaran, dan tsunami. Bencana ini menjadi salah satu yang paling mematikan di benua Eropa. Dampaknya meluas jauh melampaui Portugal.
Gelombang tsunami mencapai pantai Afrika Utara, bahkan terasa hingga Karibia. Dari sisi pemikiran, tragedi Lisbon mengguncang keyakinan masyarakat Eropa. Bagaimana mungkin bencana sebesar ini terjadi di hari suci? Pertanyaan itu memicu perdebatan filsafat dan teologi, bahkan mempengaruhi pemikiran tokoh seperti Voltaire dalam karyanya Candide. Selain itu, pemerintah Portugal di bawah Perdana Menteri Marquis de Pombal melakukan langkah luar biasa dengan membangun kembali kota secara modern. Lisbon pasca gempa menjadi salah satu contoh pertama rekonstruksi perkotaan dengan standar bangunan tahan gempa. Gempa San Francisco. Tanggal 18 April 1906, San Francisco diguncang salah satu gempa bumi paling ikonik di Amerika Serikat. Dengan magnitudo sekitar 7,9, gempa ini hanya berlangsung kurang dari 1 menit, namun efeknya menghancurkan hampir seluruh kota. Bangunan-bangunan ambruk, jalanan retak terbuka, dan rel kereta bengkok. Namun, kerusakan paling parah justru datang setelahnya. Ratusan kebakaran pecah akibat pipa gas yang melegak dan sistem pemadam kebakaran lumpuh. Api mengamuk selama 3 hari, melahap lebih dari 25.000 bangunan. Sekitar 3.000 orang tewas dan lebih dari 250.000 warga kehilangan tempat tinggal. San Francisco yang kala itu menjadi pusat perdagangan di pantai barat Amerika praktis luluh lantak. Namun, tragedi ini juga memunculkan sisi lain dari manusia. Banyak laporan tentang penjarahan dan kekacauan, tetapi juga kisah heroik dari warga biasa, pemadam kebakaran, hingga tentara yang dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Kota ini menjadi saksi perpaduan antara kehancuran dan keberanian. Dari sisi ilmiah, gempa San Francisco 1906 mendorong perkembangan ilmu seismologi modern. Retakan sepanjang lebih dari 400 km di sesar San Andreas menjadi bahan penelitian penting untuk memahami aktivitas tektonik yang hingga kini masih diteliti para ahli. Topan bola. Pada 12 November 1970, Samudra Hindia diguncang oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah manusia, topan bola. Dengan kecepatan angin lebih dari 185 km per jam dan gelombang pasang setinggi 10 meter, badai ini menghantam Pakistan Timur, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Bangladesh. Akibatnya sungguh mengerikan. Seluruh desa pesisir tersapu bersih, lahan pertanian rusak, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Diperkirakan 300.000 hingga 500.000 orang tewas, menjadikannya topan paling mematikan yang pernah tercatat. Namun, dampak topan bola bukan hanya soal kerusakan alam. Bencana ini memperlihatkan buruknya penanganan pemerintah Pakistan kala itu. Bantuan datang terlambat, distribusi makanan tidak merata, dan banyak wilayah terpencil yang sama sekali tidak tersentuh pertolongan. Akibat kegagalan ini, kemarahan rakyat Pakistan Timur memuncak. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah pusat di Pakistan Barat. Situasi itu memicu ketegangan politik besar yang akhirnya berujung pada Perang Pembebasan Bangladesh 1971. Dari tragedi ini, lahirlah sebuah negara baru, Bangladesh. Badai Katrina. Tanggal 29 Agustus 2005, Amerika Serikat diguncang salah satu bencana paling mahal dan mematikan dalam sejarahnya, Badai Katrina. Dengan kekuatan kategori 5 di Samudra Atlantik, badai ini menghantam kawasan pesisir Louisiana, Mississippi, dan Alabama. Namun yang paling parah adalah New Orleans, kota yang sebagian besar berada di bawah permukaan laut itu
jebol tanggulnya. Air bah setinggi beberapa meter menenggelamkan hampir 80% wilayah kota. Ribuan orang terjebak di atap rumah, stadion, dan gedung-gedung publik menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Akibatnya, lebih dari 1.800 jiwa meninggal dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 125 miliar dolar AS. Ini menjadikan Katrina bencana alam termahal dalam sejarah Amerika. Lebih dari sekedar badai, Katrina juga memperlihatkan ketimpangan sosial. Sebagian besar korban adalah warga miskin dan komunitas kulit hitam yang tinggal di daerah rawan banjir. Tsunami Samudra Hindia. Tanggal 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern, Tsunami Samudra Hindia. Berawal dari gempa bumi raksasa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 SR di lepas pantai Sumatera, Indonesia. Guncangan itu berlangsung hampir 10 menit, salah satu gempa terpanjang yang pernah tercatat. Getarannya terasa hingga ribuan kilometer, bahkan menggeser sedikit poros bumi. Namun yang paling menghancurkan adalah gelombang tsunami yang muncul setelahnya. Dalam hitungan jam, dinding air setinggi 10 hingga 30 meter menghantam pesisir Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, hingga Afrika Timur. Korban jiwa mencapai lebih dari 230.000 orang di 14 negara, menjadikannya tsunami paling mematikan sepanjang sejarah manusia. Indonesia, khususnya Aceh, menjadi wilayah paling parah dengan puluhan ribu orang meninggal dan kota-kota hancur seketika. Selain korban jiwa, jutaan orang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan keluarga. Dunia internasional pun turun tangan dengan operasi bantuan kemanusiaan terbesar sepanjang masa, melibatkan puluhan negara dan organisasi. Dust Bowl, badai debu. Pada dekade 1930-an, Amerika Serikat bagian tengah mengalami salah satu bencana lingkungan paling parah dalam sejarah modern yang dikenal sebagai Dust Bowl atau badai debu. Bencana ini berawal dari kombinasi buruk, praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, ditambah kekeringan panjang yang melanda dataran besar atau Great Plains. Tanah yang semula subur berubah menjadi kering, rapuh, dan mudah terangkat angin. Ketika angin kencang bertiup, jutaan ton debu beterbangan membentuk badai debu berwarna gelap yang menutupi matahari hingga siang hari terasa seperti malam. Badai debu ini bisa berlangsung berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan merusak segala yang dilewatinya. Dampaknya sangat menghancurkan. Ribuan keluarga petani kehilangan lahan, ternak mati, dan panen gagal total. Diperkirakan lebih dari 3,5 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, bermigrasi ke daerah lain, terutama ke California, dalam upaya bertahan hidup.